Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Hari ini akan diadakan pelatihan pembuatan media pembelajaran yang diisi oleh tim LERES dari Dr. Junaidi Yunus dengan topik pembuatan PowerPoint dengan bersuara. Selanjutnya saya persilahkan kepada Profesor Dr. Adi Utarini MPH MSc PhD untuk memberikan sambutannya. Kepada Dr. Uut dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar, Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya tidak memasang video ya, tanpa mengurangi arti pentingnya sesi kita pada pagi hari ini. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih pada unit LERES yang sudah memfasilitasi acara ini, dan harapannya ini bermanfaat untuk semuanya ya, tidak hanya dosen-dosen yang nantinya akan berkontribusi di blok B5, tetapi juga secara lebih luas bermanfaat bagi semua pihak, termasuk khususnya juga untuk saya ini, karena saya juga ingin mencoba memperbaiki dengan sumber-sumber belajar yang memudahkan para mahasiswa untuk belajar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Dr. Junaidi dan juga unit LERES yang memfasilitasi, dan saya sudah siap mendengarkan. Saya kira yang lain juga sudah siap mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Adi Utarini yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya kepada Dr. Junaidi Yunus dipersilahkan untuk memberikan materinya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Nia. Selamat pagi Bapak Ibu. Izinkan saya di sini dari LERES ya, LERES FKKM KUGM untuk sharing sebetulnya terkait dengan pembuatan PPT bernarasi ya. Jadi istilahnya adalah voice over narration. Jadi nanti kita di sini akan lebih banyak untuk prakteknya, live show-nya. Monggo misalkan nanti ketika mendengarkan mendengarkan presentasi ini, silakan juga bisa mencoba untuk membuka PPT-nya ya, untuk mencoba-coba mencari tombol-tombolnya itu di mana agar lebih familiar ya. Jadi di sini saya akan sedikit sharing ya. Mungkin sebetulnya Bapak Ibu sekalian sudah ada yang familiar dengan bagaimana cara membuat narasi voice over pada PPT. Tapi di sini tidak ada salahnya saya ibaratnya sharing ya, sekaligus mungkin untuk berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian untuk membuat PPT yang bernarasi. Nah, mungkin sebagai pengantar ya, mungkin Bapak Ibu sekalian selama pandemi ini pernah membuat presentasi PPT dalam bentuk video, misalkan dengan menggunakan Zoom ya, misalkan kita membuat meeting sendiri ya, yang diikuti oleh kita sendiri, kemudian kita slideshow, kemudian kita rekam, jadilah bentuk presentasi PPT dalam bentuk video yang direcord oleh Zoom ya. Tapi kelemahannya adalah kalau di Zoom itu kan ibaratnya kita starting merekam dari awal sampai akhir ya, kalau lancar dari awal sampai akhir, tidak ada kesalahan dan sebagainya. Bagaimana kalau di tengah-tengah semisalkan kita melakukan suatu kesalahan atau mungkin blocking dan sebagainya. Jadinya ibaratnya rekaman tadi kan ada segmen-segmen yang ibaratnya kurang bagus lah seperti itu. Nah, kalau kita tidak memiliki kemampuan editing video, itu tentu saja akan menyulitkan ya membuat satu video bagus dari awal sampai akhir ya, karena kita tidak memiliki kemampuan editing. Nah, oleh karena itu kita nanti di sini akan membuat ya presentasi PPT ya yang nanti bisa kita sesuaikan ya per slide ya. Ibaratnya nanti kalau slide ini kurang bagus, kita akan ibaratnya retake ulang, merekam suara ulang dan sebagainya. Jadi PPT itu nanti ibaratnya direkamnya adalah per slide. Jadi kalau
slide ini kurang bagus bisa diulang, slide ini kurang bagus bisa diulang. Jadi pada akhirnya dari slide awal sampai slide akhir itu pada akhirnya bisa bagus ya. Jadi beratnya bisa lancar untuk presentasinya. Nah, apa hal-hal apa yang harus dipersiapkan sebelum kita merekam presentasi kita dalam PPT? Yang pertama adalah set up your mic. Jadi gunakan ibaratnya mic yang bagus ya. Jadi paling bagus sih betulnya yang match-nya tuh attach ke komputer ya, misalkan dengan earphone atau mungkin dengan mic yang bagus seperti itu ya. Kalau dengan mic laptop itu kadang kalau sudah lama laptopnya itu kualitas suaranya menjadi kurang bagus. Jadi harapannya sih bisa menggunakan mic yang bagus. Sebetulnya dari earphone yang bagus itu sebetulnya sudah cukup ya. Ataupun mungkin dengan mau pakai mic yang biasa buat podcast yang harganya agak mahal itu juga bisa ya. Jadi tidak menggunakan semacam kayak ibaratnya mengandalkan mic dari laptop ya, karena kalau mengandalkan mic dari laptop takutnya itu banyak noise ya. Jadi kalau ada suara-suara lingkungan yang terlalu keras itu takutnya juga terdengar di dalam nanti rekaman suara kita. Kemudian sebelum kita membuat PPT bernarasi, bisa membuat notes ya, ibaratnya kayak storyline garis besar yang akan kita sampaikan agar ketika kita merekam itu tidak blocking, tidak lupa dan sebagainya. Jadi dan harapannya bisa rehearse. Jadi sebelum merekaman yang aslinya kita bisa ibaratnya berlatih agar nanti ketika direkam itu bagus hasilnya. Jadi kira-kira dua ini yang harus kita perhatikan ya sebelum kita membuat PPT bernarasi ya ini. Nah, ya sekarang seperti ini ya. Ini saya menggunakan PowerPoint dari Mac. Jadi PowerPoint for Mac ya. Nanti mungkin ada Bapak Ibu yang menggunakan PowerPoint untuk Windows atau mungkin Office 365 dan sebagainya. Mungkin nanti letak tombol akan sedikit berbeda ya. Tapi pada prinsipnya sebetulnya konsepnya sama ya, fungsinya sama, tapi hanya saja nanti tombolnya itu letaknya berbeda. Jadi nanti jangan bingung, ini letaknya di mana tombolnya. Nah, kok tampilannya beda dengan yang dipresentasikan ya oleh saya. Jadi di sini saya disclaimer dulu bahwa saya di sini menggunakan PowerPoint for Mac ya. Jadi mungkin nanti agak sedikit berbeda untuk tata letak dari tombolnya ataupun beberapa fiturnya nanti juga ada yang sedikit berbeda. Nah, ini saya sedikit gambarkan bahwa kalau ada beberapa tipe yang mungkin di Windows juga ya. Ibaratnya nanti pada tampilan ini ya, saya ini dulu. Nah, tampilan di sininya ini yang bagian atas ini namanya ribbon ya, ribbon, pita ya, ribbon. Mungkin nanti akan bingung kok tidak ada tombol untuk merekamnya itu di mana seperti itu. Nah, kadang itu perlu dimunculkan. Bagaimana cara memunculkannya? Jadi kalau yang tidak ada di manakah letak tombol rekamnya itu bisa dimunculkan. Ya, caranya adalah nanti dari PowerPoint option ya, PowerPoint option, mencari PowerPoint option itu ya kalau di Mac ya itu PowerPoint seperti ini. Tapi kalau saya sebetulnya tidak perlu karena di tempat saya sudah ada. Tapi kalau yang belum ada, carilah bagian kalau di Mac berarti preference, kalau di Windows mungkin option, atau kalau tidak diklik aja yang di bagian ribbon-nya ini, kemudian klik kanan ya. Hanya saja kalau ini di Mac itu tidak berfungsi klik kanannya. Tapi kalau di Windows diklik kanan, nanti silakan customize ribbon, cari yang customize ribbon atau option seperti itu. Cari customize ribbon, kemudian yang box recording-nya ini ya, box recording ini ya, ini tolong dicentang, klik OK, nanti baru akan muncul yang untuk tombol perekamannya pada ribbon. Jadi nanti pada ribbon di sini akan muncul tab baru yaitu recording ya, recording. Jadi kalau yang belum ada silahkan dimunculkan ya dengan cara customize ribbon, kemudian cari yang bagian recording box ini, kemudian diklik, dicentang, di OK, nanti akan muncul di sini ya. Kalau pakai Mac, di sini saya yang PowerPoint for Mac itu di manakah letak untuk
merekam suara ada di slideshow. Di slideshow nih, record slideshow ada di sini. Jadi yang bentuknya tombol merah seperti ini. Ya, jadi kalau di Mac itu di slideshow, kalau di Windows itu kadang ada tab sendiri yaitu namanya recording. Mungkin tampilannya sedikit berbeda dengan apa yang saya tampilkan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan ini di sini saya lebih banyak live show ya, karena biar langsung kelihatan ya letak tombol-tombolnya itu di mana dan bagaimana cara melakukannya. Nanti karena kalau hanya gambar-gambar saja nanti biasanya akan bingung. Nah, sebetulnya sebelum kita menggunakan fitur yang ini, ya fitur yang ini ada cara paling mudah untuk menambahkan suara ke dalam slide ini. Jadi per slide itu bisa kita tambahkan suara. Saya akan beri contoh menambahkan suara langsung ke dalam slide ini. Caranya insert audio. Insert audio. Diklik audionya, kemudian record audio. Artinya kita akan merekam suara kita pada slide ini. Diklik record audio, ada tombol merah di sini. Mungkin tampilan Windows agak sedikit berbeda, tapi pada prinsipnya sama, ada ini. Nah, sekarang saya akan mulai untuk merecord suara saya. Saya akan coba, ya, Bapak Ibu, di sini saya mencoba fitur insert audio, ya, untuk menginsertkan audio ini pada slide ini. Selesai. Diinsertkan. Nah, akan muncul tombol suara di sini. Icon dari suara di sini, ya. Jadi akan muncul icon suara. Ini kalau saya play, ini adalah suara dari rekaman saya ya. Ya, itu adalah hasil rekamannya. Ini ikonnya mau di-drag-drag kemana-mana juga bisa, mau diletakkan di mana-mana juga bisa, terserah. Ini kalau mau dihilangkan, tinggal di-delete aja. Delete. Jadi rekaman tadi sudah hilang. Ya, jadi itu cara termudah untuk menginsert suara. Tapi kerugian dari cara ini adalah ini cuma menginsert suara. Kalau kita ketika seperti ini ya, seperti ada pakai pointer dan sebagainya itu tidak terekam. Ya, kalau ada pointernya misalkan kita coret-coret dan sebagainya itu tidak terekam karena di sini hanya ada suara saja. Jadi ketika slideshow didengarkan pun juga bisa. Ya, jadi itu cara paling mudah. Jadi insert audio, kemudian record, ya seperti itu. Jadi itu bisa dengan cara seperti itu, ya ini. Nah, ya ini audio tadi sebetulnya juga bisa kita potong ya. Kalau misalkan tadi kita di bagian awal ataupun di bagian akhir ada segmen terlalu diemnya ya. Jadi itu bisa di-trim, bisa dipotong, nanti bisa dipendekkan dan sebagainya. Jadi itu dengan cara diklik ikonnya, diklik playback, kemudian di-trim audio. Itu kalau dibutuhkan. Kalau enggak pun ya enggak masalah. Ya, jadi pada prinsipnya itulah cara termudah untuk menginsert suatu gambar. Tapi tadi kelemahannya adalah kalau kita pada saat slideshow kita memainkan pointer, memainkan mencoret-coret dengan spidol dan sebagainya itu tidak ikut terekam untuk visualnya. Jadi hanya audionya saja. Jadi itu cara termudah untuk menginsert suara ke dalam PPT ini. Nanti ini kalau kita ganti slide ya tidak ada audionya. Jadi audio itu ter-attach pada slide ini dan sebagainya. Kalau slide-slide-nya saya geser-geser seperti itu, audionya juga mengikuti slide-nya. Ya, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan menggunakan fitur yang record slideshow ini. Ya, ini. Kita akan klik. Ini adalah tampilan ketika saya merekam merekam suara ya. Jadi merekam suara ya. Kalau dilihat sebentar ya. Nah,
ini sebetulnya mungkin tata letak tombolnya untuk versi PowerPoint yang berbeda itu akan berbeda letaknya, tapi pada prinsipnya sama. Nah, pertama adalah tombol ini. Tombol ini adalah untuk merekam. Ya, ini tombol merekam ya. Merekam. Saya coba ya. Saya klik rekam ya. Nah, ini ada hitungan mundurnya. Siap-siap. Ya, Bapak Ibu, di sini saya mencoba fitur rekam ya dari PowerPoint untuk memberikan suatu narasi. Pause. Nah, klik yang garis 2 vertikal tadi adalah untuk mempause. Jadi mendiamkan dulu. Ya, ibaratnya mungkin kita tadi mau ngomong apa lupa. Kalau lupa itu mending di-pause aja. Jangan di-stop. Kalau di-stop nanti artinya sudah berakhir untuk merekam audio ini. Di-pause, kita sudah siap untuk merekam lagi, lanjutkan. Ya, tadi sebetulnya untuk preparasi yang berkaitan dengan PowerPoint, kita harus menyiapkan mic yang bagus dan sebagainya. Di-pause juga. Nah, kalau sudah, itu bisa di-stop. Bisa di-stop, ya. Nah, kalau sudah di-stop, itu kita bisa play. Sekarang saya akan play. Ya, ini, play. Oh, tadi ya. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi ketika kita mempause itu kita ada waktu untuk nanti bisa melanjutkan lagi. Tapi nanti kalau kalau kita tombol stop itu nanti kita bisa kayak replay. Jadi ketika sudah ada sound di sini, jadi ketika sudah ada sound pada slide ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya ini, jadi ada play-nya seperti ini. Nah, mungkin kita berpikir, ini tadi kok kayaknya presentasinya untuk slide kok kurang bagus. Saya ingin take ulang. Take ulang silahkan di-delete dulu. Ya, take ulang silahkan di-delete dulu. Delete. Nah, akan jadi seperti ini. Akan jadi icon rekam lagi. Ya, saya akan mulai lagi. Ya. Ya, Bapak Ibu, sekarang saya akan mencoba untuk merekam kembali ya slide ini ya. Nah, oke, stop. Nah, sudah akan ada icon di sini untuk memutar. Ya, oke. Jadi pada prinsipnya mudah ya. Jadi yang penting tadi tombol record ya. Kalau mau berhenti sementara pakai pause, bisa dilanjutkan lagi. Kalau sudah klik stop ya. Setelah diklik stop bisa di replay. Kalau sekiranya replaynya kurang bagus ya bisa di delete ataupun bisa di delete ataupun nanti direkam ulang ya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari tampilan saya ini ada miniatur kecil saya di sini, video kecil saya ini bisa dihilangkan dengan cara klik video ini. Ya, mungkin kalau maunya adalah satu full slide ini itu dihilangkan videonya, tapi kalau mau ibaratnya menampilkan wajah kita itu bisa ya seperti itu di sini ya. Menampilkan wajah itu bisa pakai audio. Ini hanya sayangnya ini virtual background-nya nggak ikut muncul. Jadi di sini hanya green screen saya. Jadi ini bisa dihilang munculkan seperti itu. Nah, apa arti dari angka-angka ini? Yang kiri ini adalah lamanya untuk segmen pada slide ini. Jadi nanti durasi slide ini akan terputar di bagian kiri. Yang kanan ini total untuk keseluruhan PowerPoint kita. Ya, keseluruhan PowerPoint kita. Jadi ini pada slide ini itu durasinya 6 detik, totalnya baru 6 detik karena saya baru hanya merekam untuk yang slide ini saja. Jadi yang kiri itu untuk slide ini, yang kanan itu adalah total untuk keseluruhan PowerPoint kita. Ya, nanti untuk lamanya ini, ya lamanya slide ini sebetulnya kalau kita slideshow nanti akan menunjukkan berapa lama slide tersebut akan tayang. Ya,
Jadi kalau mungkin akan di slideshow oleh mahasiswa, maka slide ini akan ditayangkan selama 6 detik. Jangan khawatir untuk timing ini namanya timing, itu bisa diedit ya, bisa diedit. Dieditnya di mana? Di ini transisi ini. Ini bisa diedit nanti ya. Jadi ini bisa diedit, mau ditayangkan selama berapa lama itu bisa ya, seperti itu. Jadi yang apa namanya untuk durasi penampilan ini bisa diedit di transition seperti itu. Nah, kemudian saya akan perlihatkan, nah lihat, ini di sini akan ada notes. Notes itu kalau kita tuliskan, itu yang ada di bagian bawah PPT ini. Jadi ini adalah notes di bawah ini. Kalau saya klik tombol ini akan muncul di sini. Mungkin kalau di Windows juga akan sedikit berbeda. Ini notes-nya bisa dibesarkan kalau nggak kelihatan atau dikecilkan. Ya, ini tombolnya untuk ini. Ini untuk membantu kita ya, misalkan kita sudah membuat guide membuat kerangka besar yang akan kita sampaikan, kita bisa membaca dari situ. Jadi agar ibaratnya ngomongnya lebih lancar. Tenang saja, notes ini tidak akan tertampil pada slideshow yang akan ditonton oleh mahasiswa. Jadi ini adalah tampilan dari presenternya, jadi tidak akan kelihatan di slideshow. Jadi ini boleh ditambahkan ya untuk memudahkan kita agar mengingat dari slide ini tuh yang sebetulnya ingin kita sampaikan itu apa ya, seperti itu. Nah, jadi itulah fungsi dari notes ya, seperti itu. Kemudian berikutnya pointer ya. Ini pointer ketika saya ngomong ini kita direkam ya, rekam, itu nanti pointernya, gerakan-gerakan pointer ini juga akan terekam. Ya, misalkan kita bilang customize ribbon seperti ini, itu juga akan terekam. Saya coba aja rekam ya. Nah, ini saya menggunakan pointer. Ini di sini ada apa? Customize ribbon, recording, dan sebagainya. Ini adalah dengan pointer. Jadi ini nanti akan terekam. Bagaimana dengan yang ini? Ini adalah coret-coret. Kalau mau mencoret-coret juga bisa. Ya, ini. Kemudian mau menandai ini juga sama. Ini semua akan terekam, coretan-coretan ini nantinya. Kalau yang ini bisa dengan berbagai warna. Mau merah, biru, kuning. Ini highlighter, jadi dia lebih transparan. Ya, jadi coret-coretnya lebih transparan. Jadi ini highlight ya, seperti itu. Ini semua akan terekam ya, ini semua akan terekam. Kalau saya play ya. Ya, jadi itu adalah tampilan setelah saya ulang ya, seperti itu. Nah, kan tadi perhatikan ya, tadi sebetulnya di sini ada animasi ya. Jadi A muncul duluan, B baru belakangan, C baru belakangan. Itu ada animasi. Nah, kalau itu tidak kita record, maka animasinya tidak akan jalan. Jadi animasi akan jalan kalau sudah di-record, sudah direkam. Ya, jadi kalau kita klik rekam, nanti ini akan jalan animasinya. Nah, harapannya karena kita mau merekam suara, kalau bisa itu animasinya itu yang keluarnya secara manual. Kalau kita klik pakai mouse ataupun pakai tombol panah next, itu lebih baik seperti itu. Karena kalau di settingnya otomatis, kita lagi ngomong apa, kemudian muncul animasinya, jadinya kayak kita kejar-kejaran. Jadi sebaiknya kalau mau pas animasi, itu lebih baik animasinya yang munculnya secara manual, bisa dengan klik kiri mouse ataupun next ya, gambar panah yang panah next itu juga bisa. Jadi itu kalau mau menggunakan animasi. Jadi animasi akan bergerak kalau kita rekam ya, tombol rekam seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan tombol-tombol ini. Ada pointer, ini ada pen tool, ini ada highlighter. Yang ini adalah eraser. Kalau kita ini klik, kemudian kita ini akan terhapus coretan-coretan tadi. Saya akan perlihatkan.
sayangnya itu kalau coretan-coretan yang tadi itu akan muncul di slide ini tadi. Hasil coretan-coretan ini akan muncul di sini. Ya, nanti kalau kita bagikan coretan-coretan ini akan muncul. Ya, nih kita misalkan mau ngeprint PowerPoint ini, kok ada coretan-coretannya ya, kan tampak jelek. Ya, itu bisa kita hilangkan untuk sementara dengan cara ya yang bagian review, kemudian di hide ink, tuh hilang semua. Ya ini. Tapi kalau di hide ink kita play, maka coretan-coretan tadi tidak akan keluar. Ya, jadi kalau kita slideshow seperti ini, kalau pointer masih kelihatan, ya. Tapi kalau yang highlighter sama yang pen itu nggak akan muncul. Kalau pointer masih kelihatan. Nah, itu tidak akan muncul ya, tidak akan muncul karena tadi apa ink-nya kita hilangkan. Jadi kalau mau dimunculkan lagi dimunculkan lagi. Ya ini kalau di slideshow baru nanti akan muncul lagi untuk yang coretan-coretan ini. Jadi itu adalah fungsi dari yang yang ini di bawah ini. Jadi itu ya beberapa fitur yang bisa kita perlihatkan dalam window untuk merekam ini. Ya, nanti kita juga akan ada kalau mau merekam ini juga bisa navigasi ya. Oh, saya mau langsung ke yang 6, saya mau ke yang 4. Ya, ini next-nya ada di sini. Ya, notes-nya semua ada di sini. Ya, kemudian ini adalah durasi waktunya. Ini total. Ini pada slide ini. Ini adalah untuk merekam, mempause, menghapus jika sudah ada rekamannya. Ini untuk menghilangkan video yang di kanan ini, di insert ini dan sebagainya. Jadi itulah fitur dasar dari untuk window rekaman, termasuk untuk yang pointer, pen ataupun highlighter, ya itu bisa digunakan. Ya jadi itu adalah fitur dasar. Mungkin nanti untuk yang PowerPoint for Windows agak sedikit berbeda tata letaknya, tapi pada prinsipnya itu fungsinya hampir sama ya terkait dengan fitur-fitur ini ya ini. Nah, yang ingin saya ini lagi adalah misalkan kita di sini ya, kan tadi misalkan kita mau merekamnya itu full dari slide 1 sampai slide akhir tanpa terpisah seperti kayak kita memberikan kuliah ya. Direkam per slide boleh, tapi rekaman langsung pun juga boleh. Misalkan kita sedang menerangkan yang slide 1 tadi. Oh, ini judulnya seperti ini. Kemudian next. Menerangkan yang ini. Next. Jadi itu pun kalau tidak dihentikan, ya itu PowerPoint akan terus merekam dari slide 1 sampai slide terakhir. Ya, jadi kalau kita tidak hentikan, itu nanti akan terekam terus, ya. Tapi nanti suaranya tetap akan terbagi-bagi per slide. Jadi walaupun rekamannya continue, tapi nanti rekamannya akan attach per slide. Artinya kalau kita merekam dari awal, ini ada suaranya, kita ubah, maka PowerPoint akan memulai merekam untuk slide ini. Jadi nanti kalau sudah selesai kita bisa review per slide. Tadi ngomong apa? Kalau ini kayaknya kurang bagus, dihapus bisa, atau mau direkam ulang juga bisa. Jadi walaupun direkamnya itu berkelanjutan, tapi nanti hasil akhirnya tetap terpotong-potong dalam slide ini, seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau mau merekamnya itu continue, perhatikan saat transisi slide. Kan ini kita ngomong, ganti. Nah, saat ganti slide itu jangan memberikan isi suara. Jadi jangan ngomong, ibaratnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau pas ganti slide kita ngomong, itu takutnya segmen itu tidak terekam. Ya, jadi segmen tidak terekam. Kalau mau ganti slide, ini kita ngomong, diam dulu, ganti, baru mulai. Jangan misalnya kayak gini ya. Ya, ini untuk PowerPoint gini, dan kemudian, nah ganti kan itu. Nah, kemudiannya tadi itu tidak akan terekam. Jadi kalau mau merekam, selesaikan dulu slide ini, klik, baru lanjut. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah untuk merekam suaranya. Ya.
Jadi jadi harus diperhatikan transisinya, karena antar transisi itu takutnya suaranya tidak akan terekam. Jadi nanti kalau didengarkan full nanti akan ada suara yang hilang, segmen yang hilang karena memang tadi saat transisi kita tetap ngomong, ya seperti itu. Nah, jadi itulah gambaran kira-kira untuk yang untuk yang slide ini. Nah, untuk slide-slide yang ada suaranya itu nanti akan muncul, nah ini ada, kalau ada videonya ya ada video, tapi kalau videonya saya hilangkan ya tadi. Nah, tapi kalau videonya tidak ditampilkan ya, contohnya seperti ini, saya coba dulu. Ya ini ya Bapak Ibu, bentar. Ya, Bapak Ibu, ini adalah percobaan untuk merekam ya, merekam pada slide ini. Kita akan lihat kalau merekamnya tanpa video tadi. Oke, kita akan munculkan. Nah, ini hanya icon suara seperti ini. Ya, ini icon suara seperti ini. Kalau ada videonya ya icon video. Tapi kalau ini dihilangkan nanti akan menghilangkan suaranya juga dan sebagainya. Ya, jadi itu icon video, ini adalah hasil akhirnya. Nah, jadi slide ini ada akun audionya, ya. Tadi ini ada 2. Ini juga ada, ini juga ada. Nah, sekarang kita lihat kalau diklik yang bagian panah bawah ini, clear. Nah, ini bisa dihapus, ya. Kita misalkan mau menghapus semua narasi atau hanya pada slide ini juga bisa. Jadi kalau kita klik ini clear narration on current slide, berarti akan menghapus audio yang ada di sini. Kalau timing ini berkaitan dengan waktu, ya, waktu penampilan aja. Jadi ini misalkan tadi kita slide ini akan ditampilkan dalam waktu 6 detik. Kita nggak ingin 6 detik, kita maunya baru akan pindah setelah kita klik mouse. Jadi ini bisa dihapus untuk yang ini. Jadi semua audio-audio tadi bisa dihapus dari sini. Tidak perlu masuk ke menu ini, kemudian kita hapus satu persatu, nggak harus. Itu bisa langsung dihapus melalui menu ini. Misalkan ini, ya ini mau saya hapus narasinya, oke bisa ya seperti itu. Jadi itu adalah untuk menghapus narasi per slide itu, ya ini. Kemudian yang berikutnya adalah, kan kita sudah membuat PPT bernarasi bagus dari awal sampai akhir, ya kita bagikan kepada mahasiswa. Nanti mahasiswa ketika slideshow akan secara otomatis akan memplay untuk PPT bernarasinya dengan suara kita secara otomatis seperti itu. Bagaimana kalau kita ingin mengupload kerja kita, PPT bernarasi ini di YouTube kita misalkan, itu kan harusnya dalam bentuk video. Nah, itu juga bisa di-save sebagai video. Jadi, nanti kalau ini di-save sebagai video, nanti akan diputar persis seperti kayak kita lagi slideshow. Ya, jadi tidak akan kelihatan yang window ini tuh tidak akan kelihatan. Tapi nanti kalau dalam bentuk video akan terputarnya tuh mirip seperti kita slideshow. Caranya adalah file, export. Kita akan export dalam bentuk video. Formatnya video. Bisa MP4, bisa MOF, terserah. Tapi kalau biasanya kalau ekstensi file video itu yang paling umum biasanya MP4. Kita coba MP4. Nah, ini akan ada akan ada pilihan mau kualitasnya seberapa. Kalau kalau yang presentation quality ini adalah Full HD. Full HD itu bagus misalkan untuk di komputer atau di TV yang ada fitur Full HD-nya dan sebagainya. Kalau yang internet quality ini yang HD ya, high definition, kualitasnya HD. Ini cocoknya misalkan untuk di YouTube. Kualitas video YouTube itu kira-kira ini HD ya ini ataupun DVD. Kalau yang low quality ini yang paling rendah, ini cocoknya untuk seperti yang di mobile. Jadi di handphone seperti itu. Karena pemilihan ini nanti akan menentukan ukuran dari file. Semakin bagus kualitasnya, artinya ukuran filenya juga akan semakin besar. Nah, pastikan ini dicentang. Kalau nggak dicentang, nanti narasi dan timingnya tidak akan jalan. Ya, jadi ini dicentang, kita ekspor, nanti akan jadi
video di situ. Nah, di sini ada progresnya. Nanti kalau sudah selesai akan jadi video MP4 seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, sayangnya kalau di Mac itu tidak ada yang Ultra HD. Kalau di Windows 10 itu ada, bisa dipilih bahkan sampai Ultra HD. Itu misalkan kalau mau diputernya di large monitor. Ya, ini cocoknya sebetulnya kalau waktu waktu seminar itu ya, terus ditayangkan di layar gede itu bisa seperti ini. Ya, kalau untuk Mac hanya bisa sampai Full HD, ya seperti itu. Ya, ini. Nah, kemudian sekarang misalkan gini ya. Tadi kan ini bisa diatur terkait dengan kualitas videonya. Kemudian misalkan kita ingin membagikan PPT bernarasi kita ke mahasiswa. Biasanya file PPT yang bernarasi ya itu nanti ukuran filenya juga akan bengkak, akan membesar ya. Nah, itu juga bisa dimodifikasi untuk mengecilkan ukuran filenya dengan cara ini, compress media file. Ini nanti dicarinya di file, kemudian di info, compress media. Ini akan mengkompres baik itu video ataupun audionya. Nanti akan ada pilihan, pilihannya sama, mau dikompres sampai HD, standar, atau yang Full HD. Nanti kalau kita klik sampai standar, nanti ukuran media ini juga akan kecil, ya, seukuran dengan yang standar seperti ini. Ya, misalkan kalau mau dikompres, tapi pastikan kalau mau dikompres itu mending bikin kopinya. Jadi aslinya tetap yang yang versi bagus, kopinya baru yang bisa dikompres ke dalam bentuk yang lebih kecil. Tapi sayangnya fitur kompres ini hanya ada di Windows, di Mac belum ada. Ya, jadi kompres media untuk audio dan video ini hanya ada di versi Windows, tidak ada di versi Mac, ya. Itu. Nah, jadi ini belum selesai untuk videonya. Nanti akan saya perlihatkan kalau yang sudah ada untuk videonya. Jadi itulah Bapak Ibu terkait dengan bagaimana membuat suatu PPT bernarasi. Ternyata PPT bernarasi itu juga bisa dibikin dalam bentuk video. Ya, jadi kalau kita ingin membagikan dalam bentuk video bisa, membagikan dalam bentuk PPT bernarasi juga bisa. Ya, jadi misalkan kalau kita pengen membuat PPT bernarasi dalam bentuk video di-upload di YouTube, itu tampilannya juga sama bagusnya seperti kayak kita slideshow untuk yang PPT bernarasi kita. Ya, saya rasa untuk ini, untuk materi saya cukupkan dulu. Sekarang kita mungkin akan lebih fokus untuk berdiskusi. Monggo silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ya, di sini coba akan saya baca untuk pertanyaan yang ada di chat. Sebentar. Slide presentasi saya sebetulnya ini cuma untuk coret-coretan aja, jadi nggak banyak informasi yang ada di sini. Jadi nanti mungkin lebih baik bisa lihat rekamannya, nggih, Prof. Jadi karena kalau hanya slide saya tadi kebanyakan hanya coret-coretan saja, jadi mungkin bisa dilihat nanti untuk videonya. Ya, nanti mungkin nanti kalau ada yang mau sharing untuk yang pengguna Windows juga boleh, karena tadi saya pakainya Mac ya, jadi mungkin tampilannya sedikit berbeda, tapi pada prinsipnya sama ya, untuk fungsi-fungsinya pada prinsipnya sama. Oke. Kemudian ya nanti kalau mau dipraktekkan bisa pelan-pelan ya. Oke, ini Bu Ani juga sudah berhasil. Oke. Oke. Suara PPT-nya nggak kedengaran. Ya, mungkin ini ya, tergantung tadi ya, tergantung kualitas mic-nya ya. Jadi kalau mic-nya bagus, itu biasanya juga akan bagus. Karena ini ibaratnya merekamnya kan offline ya, jadi tidak online, jadi tidak tergantung dari internet, tapi kualitas dari mic kita. Jadi lebih baik mic-nya yang bagus. Earphone yang seperti saya ini itu cukup kok, asalkan mic-nya tidak rusak. Kalau rusak ya nanti akan bikin kualitas suaranya juga akan jelek ya, seperti itu. Oh, tadi ada pertanyaan dari Mas Gunadi untuk highlighter. Highlighter tadi di sini ya, saya inikan lagi. Nah, kalau kita klik di ini, nanti di sini akan muncul untuk ini pointer. Pointer itu nanti akan terekam, gerakan-gerakan pointer ini akan terekam.
Ya, jadi kalau bisa jangan terlalu muter-muter karena itu mendistraksi. Kalau ini adalah untuk mencoret-coret, ya, mencoret. Misalnya kita bilang ini mau seperti ini, mungkin kan ada suka ya yang masih suka di PowerPoint dicoret-coret seperti kayak menampilkannya di apa papan tulis, ya. Ini highlighter, highlighter itu lebih apa? Lebih transparan, itu highlighter seperti ini. Ini kalau mau dihapus bisa kok. Nah, ini dihapus bisa. Tuh. Ya, jadi bisa dicoba-coba. Tapi nanti ini kalau direkam itu nanti akan muncul di slide kita, ya. Kalau direkam akan muncul di slide kita, ya, seperti ini coret-coretannya. Nah, kalau mau dihilangkan sementara bisa direview hiding seperti itu. Ya. Misalkan kalau kita mau print, ya print di kertas itu kan kok jelek kalau ada coretan-coretannya. Ya, bentar saya baca lagi untuk pertanyaannya. Ya, karena untuk yang bukan Mac nanti coba saya, karena saya nggak punya komputer Windows, nanti coba saya buatkan kalau pakai komputer apa kantor mungkin. Ya, tadi highlighter sudah saya jawab. Di bawah slide ada pena-pena. Nah, tadi itu adalah fungsi dari pointer, pen tool, sama highlighter. Ya, seperti itu. Oke. Untuk Gamel, ukuran file maksimal berapa? Kalau video saya agak lupa, kayaknya kalau nggak salah 500 megabyte ya. Jadi, tapi kalau video sih, saran saya sih diupload di YouTube dulu, nanti video YouTube-nya yang diboyong ke Gamel. Karena kalau Gamel nanti dimasuki banyak video, nanti Gamelnya jadi berat, ya seperti itu. Oke, sekarang saya akan perlihatkan untuk yang tadi hasil video saya tadi, ya ini. Apakah bisa dilihat Bapak Ibu? Ini hasil video saya. Karena tadi di awal tidak ada suara, jadi kita agak sedikit menunggu. Nggak ada suaranya, Pak Junaidi. Nggak ada suaranya? Nggak masuk, Dok. Oh, nggak masuk? Oh, ya sebetulnya kalau saya putar videonya sih ada suaranya ya. Saya mungkin juga kurang tahu ini kenapa kok tidak muncul suaranya. Tapi pada prinsipnya kalau saya play itu nanti dari video tersebut akan muncul suaranya. Sama seperti saya tadi menerangkan untuk kuliahnya ya. Jadi slideshow-nya kira-kira sama ya itu. Oke. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nanti memang ini harus ibaratnya familiar dengan beberapa tombol yang ada ya. Asalkan sudah familiar itu bisa lah mudah untuk membuat PPT bernarasi ini. Ya pada prinsipnya ya ketika kita klik untuk yang ini, nah jadi tampilannya itu hampir mirip kok sebetulnya. Ada tombol record di sini. Kalau ada tombol, saya klik yang kosong dulu. Nah, kalau kita klik record di sini, apakah kelihatan hitungan mundurnya 3, 1, 2? Kelihatan. Ya. Nah, jadi ini akan mulai ya. Pause kalau kita pengen istirahat dulu. Lanjut kalau kita mau merekam ulang ya. Kemudian kita stop kalau sudah selesai merecord pada slide ini. Kalau kita mau merekam ulang kita hapus dulu ya, baru kita rekam lagi ya. Kalau mau beralih ke slide berikutnya tinggal klik ya, bisa klik yang panah ini ya.
Nah, kita mulai lagi untuk merekam. Ya, ini sekarang ini adalah rekaman yang lain ya seperti. Jadi ini contoh dari rekaman. Jadi kalau ketika menghitung jangan ngomong dulu, nanti itu nggak akan kerekam ya seperti itu. Nanti kalau ini sudah, nah ini mematikan video ya. Kalau sudah ada soundnya ya ini videonya nggak bisa dihapus ya seperti itu. Nah, video dihapus sebelum kita merekam ya seperti itu. Ini untuk pointer, ini untuk pen tool, ini untuk highlighter. Kalau ada notes akan muncul di sini, kita bisa bisa baca ya agar nggak lupa kalau yang kita terangkan apa. Kalau untuk navigasi secara umum sama ya seperti itu ya. Jadi itu tampilan-tampilan untuk yang ini. Nanti kalau sudah ada banyak sound di sini ya kita bisa menghapusnya lewat yang bagian ini. Jadi tidak klik recordnya, tapi klik yang panah bawah ini. Nah ini, mau menghapuskan pada slide ini bisa, mau hapus langsung semua slide juga bisa. Ya ini. Kalau timing itu terkait dengan durasi tampilan pada slide itu. Jadi kalau kita slideshow nanti kan ada durasi tampilan dari satu slide itu bisa juga dihapus. Kalau mau diedit juga bisa di transition. Ya ini. Jadi ini kan 9 detik 83 9 detik ya per itulah. Jadi ini 9 detik, yang ini 44 detik dan sebagainya. Jadi itu bisa dicepatkan, bisa dimundurkan dan sebagainya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Mas Junaidi, Ya. ini bukan pertanyaan tapi mungkin komentar ya. Nggih. Kalau saya mengamati, sepertinya banyak yang antusias nih. Nggih. Dan saya kira sesi pagi ini mungkin seperti appetizer gitu ya Mas ya, mencoba dan secara cepat tahu potensinya. Dan saya kok terus selalu membayangkan, wah ini bisa masing-masing dosen FK punya akun YouTube ini sekarang karena betul. karena cara mengisi materinya juga sangat mudah ya. Semua dosen betul. kan rasanya mengeluh kuliahnya kebanyakan gitu. Jadi pasti punya banyak materi. Nah, mungkin nanti kalau boleh usul selain tadi untuk yang pengguna Windows juga barangkali ada waktu yang lebih longgar. Tadi banyak yang usul biar bisa hands on gitu. Nah, sekarang ini mungkin udah seneng, tapi kalau nggak dicoba kan nggak afdol. Betul Prof. Harus dicoba-coba Prof. Iya, saya termasuk yang udah diajarin setengah tahun yang lalu karena nggak mencoba, jadi terus ya lupa. Makanya sekarang ingin mencoba lagi. Saya yakin yang lain juga merasakan hal yang sama ini. Ini ada pertanyaan dari Dr. Ekawati untuk menampilkan notes-nya di mana. Di bawah nih Dok. Nih, notes ini Dok. Jadi ini untuk meng-hide, ini untuk menampilkan. Ini tampilan notes juga bisa diperbesar ya kalau mau. Jadi ini nanti ini kalau kita ini akan muncul di sini. Kalau di Windows itu akan berbeda, tapi pada prinsipnya akan muncul notes ini. Ya ini. Kalau mungkin kok ini terlalu kecil mau dibesarkan juga bisa. Ya ini ya notes-nya itu. Jadi itu ibaratnya kayak tips untuk kalau kita pada slide itu tuh mau ngomong apa takutnya biar nggak kelupa ya itu. Mas Junaidi. Nggih. Saya itu kan memang sudah berusaha mencoba, kebetulan saya pakai presentasinya pakai slide Google Slide. Tapi akhirnya strateginya saya rekam dengan WhatsApp suara saya sambil saya melihat slide itu. Terus saya ngomong lebih tenang gitu. Setiap slide saya insert audionya ke situ. Apakah ada cara lebih baik dari itu enggak ya? Sebetulnya kalau kita insert audio ke WhatsApp kemudian nanti Google Slide itu mungkin butuh beberapa device ya. Sebetulnya kalau seperti yang saya terangkan tadi, sebetulnya kalau seperti PowerPoint saja, insert audio saja sakit Dok. Jadi seperti ini contohnya tadi.
misalkan di sini saya insert audio record, itu kita langsung ngomong. Itu langsung ngomong itu sudah akan jadi rekaman video. Ini saya berikan contoh ya. Jadi ini adalah rekaman audio untuk slide ini. Ya, jadi ini yang lebih simple, tidak perlu yang tadi tampilan-tampilan yang tadi. Ya, ini insert. Nah, akan muncul di sini. Kalau saya akan playback itu akan ini. Tapi maksud saya besar filenya akan berpengaruh nggak, Mas? Kalau langsung sama dengan pasang audio gitu. Pada prinsipnya sama ya, karena ini kan ibaratnya kalau kita pakai yang ini ataupun yang tadi itu sama ya untuk apa ukurannya. Tadi seperti yang saya bilang tadi, kalau mau downgrade ukuran kualitas dari audio ini, kalau di Windows bisa di file info dikompres ini. Yang di Mac itu belum bisa. Itu bisa seperti itu. Atau kalau mau dijadikan video, ya video itu ukuran videonya dikecilkan ya. Jadi biar kualitasnya ya mungkin sedikit lebih jelek, tapi paling enggak ukurannya filenya enggak begitu besar. Kalau ukuran file begitu sangat besar, saran saya sih sebelum dibagikan kita upload di Google Drive, nanti link Google Drive itu yang kita sebar ya untuk di-download oleh masing-masing mahasiswa ya, seperti itu. Tapi idealnya satu video itu kan sekitar 1 sampai 5 menit. Jadi kalau panjang presentasinya itu ya juga panjang sekali, nah itu yang saya takutkan sebenarnya. Nggih. Jadi nanti tergantung dari kan kalau ini kan ibaratnya tergantung penggunaannya nggih, Dok. Jadi kalau bisa untuk kuliah dan sebagainya nanti tinggal diatur bagaimana untuk panjang dari ya semakin panjang PPT bernarasi otomatis nanti ukuran filenya juga akan semakin besar ya, seperti itu. Oke. Terima kasih. Tapi bisa dipisah-pisah jadi beberapa file kan, Pak Mubazir, Pak Junaidi? Betul, nggih. Jadi saya kira memang daya tahan orang melihat video itu mungkin itu video TED Talk aja cuma 15 menit ya. Iya. Jadi kan itu daya tahan maksimal ya. Jadi kita bisa pecah saya kira jadi beberapa video split. Nggih. Kalau saya satu presentasi 5 slide. Jadi kalau 5 kali 5 sudah 25 menit. Waduh kayaknya. Terima kasih. Nggih. Itu mungkin nanti kalau di-upload di YouTube itu videonya bisa dipecah-pecah, Prof, menjadi sub-sub. Jadi ibaratnya kalau nonton video YouTube-nya nggak harus dari depan, nanti bisa dari bab 2 misalkan, bab 3. Jadi itu akan juga memudahkan navigasinya. Itu ada caranya untuk mengupload di YouTube, kemudian kita meng-set sub-subnya. Biar nanti kalau kita mau mendengarkan pada topik nomor 3 misalkan, itu bisa langsung, tanpa harus mendengarkan dari awal. Seperti itu. Betul. Satu lagi, kalau kita takut kalau dipasang di YouTube nanti dikritik orang secara salah, bagaimana YouTube-nya itu tidak bebas, Mas? Lazim nggak itu? Ya, bisa, Dok. Jadi bisa disetting YouTube-nya itu adalah unlisted. Unlisted itu artinya hanya bisa diakses kalau diklik dari link yang kita berikan. Jadi itu kalau unlisted bukan public ya, bukan public itu nanti kalau di search di YouTube-nya itu nggak akan muncul video kita. Akan muncul kalau kita berikan linknya, kalau diklik linknya baru akan muncul videonya. Itu cocok misalkan kalau untuk video-video yang diupload untuk Gamel misalkan. Jadi tidak untuk disebarluaskan oleh publik, tapi diuploadnya Gamel. Nanti artinya mahasiswa yang bisa mengakses Gamel bisa mengakses videonya. Tapi untuk publik itu tidak akan bisa mengakses video kita. Ya, seperti itu. Itu bisa seperti itu. Unlisted ya namanya. Unlisted ya. Jadi kalau kita lihat pada video itu nanti ada private itu untuk kita sendiri. Unlisted itu hanya bisa diakses kalau kita punya linknya, sama public. Public itu di search di YouTube-nya akan muncul video kita seperti itu. Jadi bisa unlisted. Terima kasih. Jun. Oke. Mau tanya itu kalau video itu bisa diganti-ganti suaranya enggak oleh orang lain? Sebetulnya bisa, tapi itu membutuhkan kemampuan editing, Pak. Jadi kalau yang ini ibaratnya bisa kita lakukan sendiri, tapi sebetulnya kalau mau ditambahkan
background musik, mau ditambahkan apa itu bisa, tapi otomatis harus diedit lagi dengan aplikasi editor seperti itu ya ini. Jadi lebih ya. Jadi sebenarnya ini versi simpelnya lah. Jadi hanya PPT, hanya suara kita. Kalau mau ditambahkan nanti musik, mau ditambahkan apa-apa, ditambahkan animasi dan sebagainya, itu otomatis harus diedit lagi. Ya, mungkin kan tidak semua dari kita memiliki kemampuan editing ya, karena itu memang membutuhkan effort yang cukup besar juga untuk editing video. Wah, ini membuka banyak topik pelatihan ya, Pak Junaidi ya. Ini kan dengan pandemi mungkin tadinya dosen-dosen nggak terpikir sama sekali untuk bisa editing sedikit-sedikit, tapi lama-lama juga ingin bisa mungkin ingin banyak tentang YouTube dengan ya, dan saya kira harapannya ini bisa difasilitasi leres ini. Iya, biar leres. Iya, Prof leres. Akhirnya nggak jadi dosen anatomi lagi, jadi dosen leres. Dosen anatomi yang leres gitu kan mau Bazir? Iya. Ini sudah pukul 9, meskipun mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti mudah-mudahan tidak lama lagi kita follow up ya Pak Junaidi dengan leres untuk yang tadi paling tidak mungkin masih tetap yang dasar, tapi juga untuk yang pengguna Windows atau waktunya sedikit lebih longgar supaya kita juga bisa sambil belajar, tapi sambil kita memberi informasi agar peserta juga siap gitu. Mungkin udah nyiapin 1 slide, 2 slide, terus bisa kita coba gitu minimalnya itu. Baik, ini saya jadi nimbrung, tapi saya kembalikan ke tadi ada moderatornya, ada pembawa acaranya. Terima kasih perhatian Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Junaidi dan Pak Ras. Mas Jun, satu pertanyaan Mas Jun. Saya buka window, itu yang paling enak memang insert audio begitu ya. Jadi diskusinya tadi langsung terekam di PowerPoint sini. Tapi di situ ada yang namanya screen record, apa ya? Agak sulit katanya. Screen recording. Screen recording. Ya, mungkin ini tampilannya agak berbeda, Dok, dengan punya saya. Jadi saya belum bisa menjawab karena itu mungkin tampilannya dengan Windows ya. Jadi ada sedikit perbedaan mungkin, dan nanti mungkin kita akan coba untuk bisa mengadakan lagi tapi yang versi Windows-nya ya. Tadi ini saya pakainya tadi yang versi Mac ya, seperti itu. Ya. Nanti silakan ini untuk pelatihannya kita akan upload di YouTube. Misalkan nanti akan ada yang mau mendengarkan ulang juga bisa ya via YouTube ya. Baik itu YouTube-nya Leres ataupun kanal FKUGM. Ya Pak Jun, tolong dikasih hasil produknya sedikit aja yang sudah jadi. Untuk yang dileres yang sudah jadi kira-kira barang satu. PPT bernarasi ya, PPT-nya. PPT bernarasi saya pernah bikin tapi filenya agak gede Pak. Jadi kalau diupload sekarang mungkin agak. Tapi tadi sebetulnya saya ingin yang dalam bentuk video tapi ya. Tapi ini tadi sebetulnya video, cuma tadi saya belum tahu bagaimana cara men-setting untuk videonya itu bisa muncul suaranya ya. Ya, tapi pada prinsipnya seperti itu Pak. Nanti kalau berminat nanti bisa saya kirimkan untuk yang PPT bernarasinya, contohnya, atau mungkin yang dalam bentuk video juga bisa. Itu bagi audiens beban enggak? Untuk kalau itu mendengarkan ini PPT bersuara, bergambar dan sebagainya itu ada beban filenya, otomatis kalau ada suaranya itu nanti ukuran filenya akan juga bertambah lebih besar.
ya itu. Nanti makanya memang kan ibaratnya PPT bernarasi kan sama seperti kayak kita membuat sebuah video ya. Hanya saja kalau PPT bernarasi kan lebih fleksibel karena ibaratnya kita bisa melihat langsung pada slide yang kita inginkan. Ya, kalau video kan harus ada navigasinya kadang ya. Jadi kan kita nggak tahu topik ini tuh slide ini tuh muncul di menit keberapa. Tapi dengan PPT bernarasi kita bisa langsung mendengarkan per slide. Jadi memudahkan navigasinya. Jadi itu ada plus minusnya dengan video ataupun PPT bernarasi. Tapi tadi ada trik bagaimana untuk mengkompres ya ukuran file agar lebih kecil dengan cara mendowngrade quality dari kualitas audio dan video kita. Oke, good. Oke, di sini tadi ada info dari Mbak Widya, ya Windows itu insya Allah akan lebih sederhana ya dan mudah ya bila menggunakan Microsoft yang 365. Oke, sampun monggo MC. Waktu saya kembalikan ke MC. Ya, baik. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Atur nuwun Mbak Leres. Oh ya. Ya, terima kasih untuk sesi pagi hari ini. Penyampaian materi oleh Dr. Junaidi Yunus. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya rekaman Zoom hari ini akan kami upload di kanal YouTube Leres. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa follow Instagram Leres terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan update-nya. Dan untuk masukannya, untuk mengadakan workshop berikutnya, kami tampung terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.